Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Okay, before we start my presentation, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Jadi melemaskan tangan, melemaskan otot, menurunkan. No, this is different. Okay, for yang lagi makan tolong di skip dulu ya. Takut nanti loncat-loncat muntah kan gak enak. Oke, permainannya gampang. Mungkin opsi 1 aja ya. Kalau 2 kebanyakan nanti buang-buang waktu. Oke. Di sini kita main gamenya berpasangan. Nah, jadi berpasangan. Silahkan choose your best partner. Oke? Silahkan. Pilih partner terbaiknya. Silahkan. Ya. Udah ya. Yang nggak dapat silahkan keluar ya. Oke. Oke. Sudah siap semua? Oke. Kalau sudah siap, kita pelemesan dulu, tangannya digini-giniin. Ya. Diangkat ke atas. Lebih kuat. Dibuang. Wah. Oke, thank you so much. Belum. Oke, permainannya adalah tangan kedua ininya, tangannya kayak gini, silakan. Tapi jangan bersentuhan sama temennya. Sama temennya. Nah, gini. Nah, ya gitu ya. Tapi jangan deketan. Jauh segini. Nah, jauh segini ya. Oke. Cluenya hitam dan hijau. Silahkan tentukan yang hitam siapa, yang hijau siapa. Ya silakan dilihat dulu. Oke. Kuning. Tes dulu ya. Yang hitam siapa? Ada? Oke, udah ya. Oke. Yang hijau siapa? Oke, siap. Langsung kita trial. Do you mean? No. Astagfirullah. Oke, we start ya. Hijau. Ini apa? Enggak. Kalau belum dijelasin. Kalau saya sebutkan hijau, berarti hijau nangkep yang hitam. Kalau saya sebut hitam, dia nangkep yang hijau gitu. Itu ya. Tapi kalau semisalkan saya sebut hitam, tapi yang hijau juga ngambil, berarti ya punishment ya. Mungkin kita nyanyi apa gitu. Enggak. Ada bedak? Pakai bedak nggak? Pakai air panas aja. Oke. Nih, pakai bedak ya. Silakan. Ada ini nggak? Kertas. Nanti satu colekan aja ya. Boleh maju ke depan. Kasih bedak. Oh, silakan ya. Tangannya gitu, ya. Ini ngalangin kamera nih, mohon maaf. Oke. Sudah paham ya cluenya ya? Oke, let's start our games. Agak jauh. Hitam. Yang kalah siapa? Colek ini. Silakan colek. Colek temannya. Yang kalah.
Bedak. Ah, menghindar enggak? Ah, boleh lah. Kalau nggak menghindar gimana? Yang disebut nangkap kan? Iya, yang disebut nangkap. Itu dapat enggak idar yang disebut. Yang disebut nangkap. Yang disebut nangkep, yang nggak disebut menghindar. Ayolah. Bedak aman nggak bedak? Aman ya. Yuk kita tes lagi. Nyoleknya satu aja, jangan dendam segini. Baru mulai. Tenang. Jangan panas. Oh, ini bedaknya dari sini. Yuk. Next. Hijau. Colek. Ya, yang nggak dapat kena. Ada yang mau wakilin. Mr. Abil mungkin boleh. Ada yang mau wakilin. Yang kalah colet. Kalau kena gimana? Hah? Kalau kena tapi lolos gimana? Yang benar yang mana ini? Kena tapi lolos. Nih, kalau dapat berarti hijau menang. Kalau nggak dapat, hijau kalah. Trial. Sama Adit ya. Bener. Nih ya, kalau dapat hijau menang. Kalau sebutin hijau ya. Kalau nggak dapat, kalau lolos, nah hijau kalah. Berarti hitam yang nyoret gitu. Ya. Emang trial kan? Oke, sekarang beneran main. Ada beneran main. Oke, ready? Oke, ready? Hijau. Coret. Silakan. Ada nggak? Yang nyoret? Salah semua. Saya nangkap dia. Saling coret berarti. Kalau salah semua. Aman ya? Oke. Sekali lagi. Biar bisa pembalasan. Oke. Ready? Hitam. Jadi cemong. Sabar. Cukup ya. End game. Oke. Adil ya. Udah kena semua. Oh, udah selesai. Udah. Alhamdulillah. Hah? Lebih putih semua nih bajunya. Oke. Syukron yang sudah mengikuti ice breaking. Terima kasih partisipasi Anda. Next selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran interaktif. Nah, sebelum masuk ke materi, beberapa saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apa yang Anda ketahui tentang metode pembelajaran interaktif ini? Setiap orang pasti punya caranya sendiri. Setiap orang pasti punya gaya belajarnya sendiri, gaya mengajarnya sendiri kepada siswa-siswanya, supaya siswanya ketika bosan, ketika siswanya suntuk, gurunya bisa menghidupkan suasana. Oke, mungkin pertama dari tim IT ya, saya ingin bertanya ke Mas Guru siapa ya? Oke, ke Mr. Sodik.
Oke, metode pembelajaran interaktif yang menurut Mr. Sodik itu apa? Metode pembelajaran interaktif ini lebih ke membuat suasana kelas menjadi lebih cair lah. Lebih cair, Iya. ya. Lebih apa namanya? Suasananya lebih enak juga untuk pembelajaran. Nggak Betul. terlalu diam-diaman, nggak terlalu kaku dalam pembelajaran. Kurang lebih. Oke, baik. Thank you, Mr. Sodik. Next ke tim English ya. Metode interaktif apa yang pernah dilakukan? Mr. Sudiro mungkin bisa menjelaskan. Metode interaktif yang pernah dilakukan selama di kelas itu seperti apa? Tarik tambah. Di kelas tarik tambang. Oke, boleh. Bermain game. Oke, boleh. Contohnya seperti Simon Says, Oke, baik. Black and Blue. Black and Blue. Sama like Oh, like me. Black and Blue. Oke, thank you so much. Itu interaktif ya. Ice breaking, lebih ke ice breaking. Oke, dari tim Dinia boleh ke Ustadz Mizan yang sangat bersemangat tadi ya. Boleh kita tahu metode pembelajaran interaktif menurut Anda itu seperti apa? Kalau menurut saya ya sebuah cara agar hati siswa dan fokusnya siswa hadir di kelas. Dan juga Gak usah ditambah. Oke. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut untuk pendahuluannya. Metode pendidikan di zaman sekarang mulai berubah dari zaman dulu sampai sekarang itu mempunyai perubahan yang sangat signifikan. Boleh kita lihat dari segi negara maju seperti Cina, seperti Malaysia, Singapura itu sudah berevolusi ya, berevaluasi. Dulu mereka belajar pendidikan ke kita. Nah, sekarang mereka yang lebih dulu, malah kita yang ketinggalan. Nah, jadi mungkin di situ metodenya harus diubah, harus dievaluasi sehingga metode-metode yang lalu bisa kita kolaborasikan dengan mode teknologi yang ada sekarang. Seperti sekolah kita, IDN Boarding School, sangat mengevaluasi pendidikannya, metode pembelajaran, dan juga kurikulumnya juga diperbaharui, agar terciptanya, agar sama dengan generasi-generasi yang kedepannya, seperti itu. Kalau di zaman dulu, sewaktu kita mungkin teman-teman di sini ada yang udah umur 30 atau 40 tahun. Zaman dulu metode pendidikannya adalah guru yang sangat aktif. Betul? Ketika waktu SD, SMP itu guru yang selalu aktif. Nyatet, terus juga mendikte, terus juga ngasih PR, terus juga menjelaskan, terus juga ngasih latihan, itu semua guru dan siswa hanya mengikuti. Siswa hanya duduk diam dan mencatat. Dan sekarang cara itu sudah ditinggalkan. Beberapa sekolah, beberapa kurikulum juga sudah berubah agar metode pembelajaran interaktif itu menghadirkan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu antara guru dan siswanya. Contoh dasar aktivitas komunikasi dua arah itu seperti berdiskusi dan juga simulasi dan juga menggunakan media pembelajaran, media teknologi seperti laptop, seperti what do you call it, like TV, and then apa ya, layar itu? Screen ya, screen seperti itu. Itu berevaluasi merubah metode pembelajaran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterlibatan, keaktifan siswa, sehingga siswa bisa berpikir kritis, siswa bisa menciptakan pemikirannya sendiri, menciptakan idenya sendiri, agar dan siswa juga bisa memahami konsep komunikasi dua arah dan tidak terfokus pada gurunya saja, seperti itu.
Dan selanjutnya, metode pembelajaran juga ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti halnya dengan diskusi kelompok. Untuk membantu siswa menjadi interaktif, untuk membantu siswa bisa menciptakan ide-ide baru, kita harus melakukan diskusi kelompok. Setiap siswa bisa berdiskusi dengan rekan satu kelasnya, bisa membuat ide-ide baru bersama timnya. Dan setelah itu mereka bisa mempresentasikan hasil karya kelompok mereka sendiri. Dan itu bergiliran. Jadi setiap siswa tidak ada yang monoton, dan siswa bisa belajar untuk public speakingnya sendiri, seperti itu. Dan juga next, tanya jawab, Q&A. Di sini juga di IDN juga mungkin sering kita lakukan ya Q&A untuk berinteraksi dengan siswa. Kita tanya siswa itu pemahamannya sampai mana, siswa itu yang nggak taunya sampai mana. Akhirnya Q&A ini untuk mengukur kepemahaman siswa, untuk dapat pembelajaran yang kita berikan, seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah role play atau simulasi, yang mana role play atau simulasi ini sering kita gunakan ketika pembelajaran kita, seperti praktek, ataupun kalau di seni budaya itu ada bikin kayak bikin drama di bahasa Inggris, kita juga sudah lakukan. Jadi siswa itu belajar untuk menciptakan karakter, belajar untuk mengatur atau bisa mengatur emosinya sendiri dengan simulasi atau role play ini. Jadi seperti itu. Next, project based learning. Project based learning ini artinya kita memberikan siswa itu project. Tentu kita paham ya di sini. Project yang kita berikan adalah, kalau di bahasa Inggris mungkin kita projectnya pidato misalkan. Nah, siswa harus interaktif sendiri, harus berusaha sendiri. Kita sudah memberikan contoh dan mereka melakukan tugas project based learning itu. Nah, di sini juga bisa melatih critical thinking siswanya sendiri, seperti itu. Dan juga next, game based learning. Gamesnya ini enggak di IDN saja, bisa dilakukan di sekolah manapun, karena memang gamesnya ini kayak teka-teki ataupun juga kuis, yang bisa kuisnya itu bisa berupa materi pembelajaran kita, itu bisa juga menghidupkan suasana di kelas, interaktif ya, untuk gamesnya seperti itu. Dan juga brainstorming, harus kita sadari ya, perlu brainstorming ini di dalam kelas itu mungkin kita harus coba juga, karena kita harus tahu siswa kita seberapa dalam memahami materi yang kita berikan. Brainstorming, kita bertukar pikiran atau kita kasih out of the box materi ya. Jadi kita diskusi dan juga kita bertukar pikiran, seperti itu, untuk melatih skill berbicara mereka. Dan juga teknologi interaktif. Teknologi interaktif ini itu menggunakan media ya, media pembelajaran yang di laptop, seperti kayak Kahoot dan juga apalagi yang sering Quizzes. Nah, itu juga teknologi interaktif. Jadi pakai laptop dan berinteraksi di situ, seperti itu. Itu kan sangat gampang ya di era sekarang. Jadi kita tinggal buka websitenya, kita main di situ, dan kita sebagai guru mengkontrol siswa-siswa kita, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya itu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Jadi setiap siswa kita usahakan ya, setiap siswa kita bantu untuk berpartisipasi aktif. Meskipun siswa itu sendiri sangat introvert, sangat diam di kelas, cobalah untuk diajak berdiskusi ataupun dikasih pertanyaan agar siswa itu aktif dan kayak merasa ada gitu di kelas. Jadi kita harus sebagai guru harus mengupayakan itu.
Dan juga mengembangkan keterampilan berpikir. Seperti tadi, diskusi dan tanya jawab. Melatih keterampilan sosial dan komunikasi. Sosial dan komunikasi maksudnya itu diskusi kelompok tadi. Mereka berinteraksi sosial. Tahu temannya satu sama lain. Satu kelas ada 20 orang. Di kelas sebanyak itu, mungkin ada yang nggak tahu temannya. Mungkin cuma tahu namanya aja. Karena jarang berinteraksi. Kita sebagai guru yang menjadi acuan mereka harus bisa membantu untuk mengenali sesama teman-temannya itu. Gitu. Dan juga meningkatkan motivasi dan minat belajar. Agar tidak monoton dan tidak satu arah. Seperti itu. Menghubungkan teori dengan praktik nyata. Jadi kita ajak mereka ke lapangan, bukan ajak lapangan ke ini ya. Nah, ajak praktek apa yang di materi pembelajaran kita, IT, dinia, terus English. Kita harus ajak mereka ke lapangan dan juga melakukan tugas-tugas yang bisa mereka lakukan di luar ruangan. Jadi tidak berfokus dalam satu ruangan. Kita juga bisa ajak mereka keluar, seperti itu. Oke, untuk jenis-jenisnya itu mungkin saya ambil 3 di sini. Problem based learning yang kita memberikan masalah dan mereka sendiri harus memecahkannya, seperti itu. Itu tujuannya untuk melatih berpikir kritis, gitu. Dan juga cooperative learning, siswa bekerja dalam kelompok kecil dan mencapai tujuan bersama, yaitu diskusi kelompok tadi. Dan juga project based learning, mengerjakan sebuah proyek nyata dalam waktu tertentu. Project mungkin ada deadline 1 bulan, harus selesai, harus dikumpulkan dan harus didiskusikan untuk dipresentasikan. Oke, untuk manfaat metode pembelajaran, manfaat bagi guru jelas ya. Membantu guru itu lebih mudah mengetahui karakter siswa, membantu guru lebih dinamis dan tidak monoton. Jadi mungkin kita sudah menjelaskan dan next ininya kita suruh siswa yang menjelaskan. Jadi komunikasi 2 arah itu penting banget. Dan memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Nah, sebagai guru juga harus mengembangkan kreativitasnya sendiri. Kita nggak bisa terfokus dalam satu skill kita, yaitu mentok di situ-situ aja. Jadi kita juga harus berkembang dan kita juga harus mengikuti zaman, atau juga tidak bisa kita mencontek pembelajaran kita waktu SD, kita tidak bisa menggunakan metode kita waktu SMP, tetapi kita harus tahu kita sudah punya sosial media yang sama, bisa kita ulik sendiri, bisa kita pelajari, dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Seperti itu. Dan manfaat bagi siswanya adalah meningkatkan pemahaman karena terlibat langsung dalam praktek lapangannya, bukan hanya sebagai penonton ataupun pencatat, ya seperti itu. Membangun keterampilan berpikir kritis. Dan terakhir, mengembangkan kemandirian belajar, terbiasa mencari solusi sendiri, seperti itu, agar siswa bisa mandiri, agar siswa bisa membuat keputusannya sendiri, agar tidak bingung. Kita temui juga ya, pernah kita temui mungkin siswa yang bengong, siswa yang menerima apa adanya yang dibilang guru, karena dia tidak dilatih untuk menjadi interaktif, gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi, ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Oke. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.